Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Ilyasya dengan NIM 1030624310 dari kelas S1 IT KJ 2402. Perkenalkan, nama saya Ahmad Naufal Gifari, NIM saya 10306240000103. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz, NIM saya 10304069. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan materi tentang etos kerja, etika profesi, dan entrepreneur Islami. Oke, yang pertama pendahuluan yaitu etos kerja dalam Islam mengajarkan pentingnya niat yang baik, disiplin, dan tanggung jawab dalam setiap pekerjaan. Nah, terus hal ini juga terkait erat dengan etika profesi yang mengutamakan kejujuran, keadilan, dan integritas. Ketika kedua hal ini diterapkan dengan baik, mereka akan membentuk dasar yang kokoh bagi seorang individu untuk menjadi entrepreneur Islami. Oke. Dengan demikian, dalam hal ini kelompok kami akan menjelaskan dengan lebih mendalam bagaimana etos kerja, etika profesi, dan entrepreneur Islami saling mendukung membentuk sikap yang tidak hanya mengutamakan keuntungan, tetapi juga keberkahan dan dampak positif bagi banyak orang. Selanjutnya, pengertian etos kerja yaitu yang pertama etos. Kata etos itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya sikap, kepribadian, watak, karakter, serta keyakinan atas sesuatu. Makna lengkapnya itu karakteristik dan sikap, kebiasaan, serta kepercayaan yang bersifat khusus tentang seorang individu atau kelompok manusia. Kemudian ada kata kerja. Secara harfiah memiliki arti semua bentuk usaha yang dilakukan oleh individu, baik dalam hal materi maupun non-materi, intelektual maupun fisik, dan juga hal-hal yang berkaitan dengan keduniaan dan keakhiratan. Yang terakhir ini etos dan kerja itu digabung menjadi satu kalimat yang artinya jika keduanya digabungkan maka etos kerja memiliki arti sebuah sikap, karakteristik, dan keyakinan yang mendasari usaha seseorang individu dalam melakukan pekerjaan. Selanjutnya hakikat etos kerja dalam Islam. Yaitu hakikat etos kerja dalam Islam dapat dilihat melalui dua aspek utama. Yang pertama, bekerja sebagai ibadah. Yang kedua, menjaga akhlak dan bertanggung jawab. Maka etos kerja dalam Islam hakikatnya mengajarkan bahwa bekerja bukan hanya untuk mencapai tujuan duniawi, tetapi juga sebagai bentuk ibadah kepada Allah, di mana setiap pekerjaan yang dilakukan dengan niat yang baik akan bernilai pahala. Selain itu, Islam juga mengingatkan pentingnya menjaga akhlak dalam bekerja seperti kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab yang mencerminkan kualitas pekerjaan dan tidak mengecewakan orang lain. Dengan demikian, etos kerja dalam Islam menggabungkan niat ibadah dan penerapan akhlak yang baik dalam setiap aspek pekerjaan. Ini ada dalil tentang etos kerja yang berada di surat At-Taubah ayat 105 yang artinya, katakanlah Nabi Muhammad, bekerjalah, maka Allah, Rasulnya, dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Kamu akan dikembalikan kepada Zat yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu Dia akan memberitakan kepada kamu apa yang selama ini kamu kerjakan. Nah, dari penjelasan ayat At-Taubah ayat 105 tadi, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan bahwa setiap individu harus bekerja dengan penuh tanggung jawab dan niat yang baik. Karena segala amal perbuatan kita termasuk pekerjaan akan dilihat dan dinilai oleh Allah. Artinya, meskipun pekerjaan kita seringkali dilakukan dalam kehidupan sehari-hari yang tampaknya biasa, Allah mengawasi setiap usaha dan niat kita. Hal ini juga berarti bahwa dalam bekerja, kita harus menjaga kualitas pekerjaan kita dengan jujur, disiplin, dan berintegritas. Karena ini semua akan menjadi pertimbangan bagi kita di hadapannya. Etos kerja yang baik sejalan dengan ajaran ini, karena bekerja dengan semangat, dedikasi, dan nilai-nilai agama menjadi bagian dari ibadah yang sangat dihargai oleh Allah. Dengan demikian, etos kerja yang sesuai ajaran Islam tidak hanya fokus pada hasil yang dicapai, tetapi juga pada proses kerja dan niat baik dalam setiap langkah kita. Oke, selanjutnya ada etika profesi. Etika sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang berarti kebiasaan, adat, atau cara hidup. Dalam konteks profesi, etika profesi berarti seperangkat prinsip moral dan nilai-nilai yang menjadi pedoman bagi seseorang dalam menjalankan tugas profesionalnya.
Dalam Islam, etika profesi tidak hanya didasarkan pada norma sosial, tetapi juga pada nilai-nilai agama yang bersumber pada Quran dan hadis. Islam memandang profesi apapun sebagai amanah atau tanggung jawab yang harus dijalankan dengan niat yang baik dan cara yang benar. Oke, selanjutnya ada ayat yang menjelaskan tentang etika profesi, yaitu pada Quran surat An-Nisa ayat 58 yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Nah, penjelasan ayat ini sendiri, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar setiap individu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, serta menetapkan keputusan secara adil apabila diberi tanggung jawab untuk mengatur atau memutuskan suatu perkara. Ayat ini menekankan pentingnya tanggung jawab dan keadilan sebagai nilai utama dalam setiap bentuk pekerjaan atau profesi yang dijalankan. Hal ini mewujudkan bahwa dalam dunia kerja, seorang muslim harus menjaga kepercayaan yang diberikan kepadanya dan menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Menunaikan amanah mencakup sikap seperti jujur, tidak menipu, dan tidak menyalahgunakan wewenang. Selain itu, prinsip keadilan juga harus dijunjung tinggi. Artinya setiap keputusan atau perlakuan dalam pekerjaan harus dilakukan secara objektif dan tidak memihak. Ada entrepreneur Islam. Entrepreneur Islam adalah seorang wirausahaan yang menjalankan usaha atau bisnis berdasarkan nilai-nilai Islam, baik dalam tujuan proses maupun cara mencapai keuntungan. Ia tidak hanya mengejar laba atau profit di duniawi, tetapi juga keberkahan, kemanfaatan, dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dari entrepreneur konvensional yang fokus pada pertumbuhan bisnis dan persaingan pasar, entrepreneur Islami memiliki orientasi spiritual dan tanggung jawab sosial. Selanjutnya itu ada cara menjadi entrepreneur Islami. Yang pertama itu ada niat yang ikhlas karena Allah, yang kedua itu menjalankan usaha yang halal, yang ketiga itu menerapkan nilai-nilai Islam dalam manajemen dan pelayanan, yang keempat itu menghindari riba dan penipuan, yang kelima ada mengutamakan kemaslahatan umat, yang keenam itu menjaga akhlak dan etika bisnis, dan yang terakhir itu selalu berinovasi dan belajar dari pengalaman. Selanjutnya itu ada hubungan antara etos kerja, etika profesi, dan entrepreneur Islami. Etos kerja mendorong individu untuk tidak bermalas-malasan, serta menganggap pekerjaan sebagai bagian dari pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi pondasi bagi siapapun yang ingin sukses dalam profesi atau usaha. Selanjutnya itu ada etika profesi. Etika ini menjamin bahwa pekerjaan dilakukan tidak hanya efisien, tetapi juga bermoral dan beretika sesuai dengan nilai-nilai Islam. Ini sangat penting agar usaha tidak tergelincir dalam praktik curang atau merugikan pihak lain. Yang terakhir itu ada entrepreneur Islami, hasil dari integrasi etos kerja dan etika profesi yang kuat, yang menciptakan usaha yang bukan hanya untung secara materi, tapi juga berkah dan bermanfaat bagi masyarakat. Selanjutnya itu ada manfaat menjadi entrepreneur Islami. Yang pertama itu meningkatkan kualitas kerja dan produktivitas. Yang kedua itu membangun kepercayaan masyarakat atau konsumen. Yang ketiga itu menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan profesional. Yang keempat itu menjadikan usaha lebih berkah dan tahan lama. Dan yang terakhir itu meningkatkan tanggung jawab sosial dan spiritual. Dan yang terakhir itu ada kesimpulan. Etos kerja, etika profesi, dan entrepreneurial Islam adalah 3 komponen penting dalam membentuk pribadi dan profesional muslim yang unggul. Dalam Islam, bekerja bukan sekadar untuk dunia, tapi juga untuk ibadah. Etika profesi menuntun individu agar bekerja dengan adil, jujur, dan penuh tanggung jawab. Ketika semua ini dikombinasikan, maka akan lahir entrepreneur Islami yang mampu menghadirkan manfaat tidak hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi masyarakat luas, dengan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai agama dan spiritual. Sekian dari presentasi kelompok 8, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.